Hai, Assalamualaikum. Selamat menikmati waktu pagi. Kali ini di video saya ingin berbicara mengenai masalah sebaiknya kita mendapatkan informasi itu melalui buku nyata atau media online seperti YouTube, WhatsApp, Google, dan lainnya lah kalau ada lagi ya. Kalau saya lebih menekankan mendapatkan ilmu itu melalui buku nyata. Kenapa harus buku nyata? Karena ketika kita membaca itu, kita mengambil ilmunya sesuai mood kita. Bukan sesuai, kalau digitalisasi itu kan kita melihat. Jadi sesuai moodnya yang menyampaikan ini, bukan moodnya kita sendiri. Kayak begitu ya. Mari kita ambil contoh. Anggaplah diri kita adalah pulpen ini. Pulpen ini sudah dirancang dengan penutupnya seperti begini ya. Dia hanya butuh penutup yang modelnya seperti ini, bukan penutup yang modelnya ini kayak begini. Ini tetap bisa menutup, bisa mencegah mungkin si mata pulpen terlihat, tapi tidak pas. Ketika digoyang sedikit dia bisa jatuh dan tidak menjadi penutup lagi. Tapi ini sekalipun digoyang, dikenapakan, dia tetap bisa aman. Seperti begitu mungkin ketika kita mengambil ilmu dari misalnya media-media online seperti YouTube atau video lah ya. Maka yang ada itu kita memahami ilmu itu seperti apa yang orang itu sampaikan, bukan seperti moodnya kita, bukan seperti kita ingin mengenal diri kita sendiri. Seperti begitu ya. Terus kan sekarang ada namanya buku online. Kenapa kita harus kenapa saya tidak terlalu mendukung untuk kita terlalu berdekatan atau memberikan ruang kepada buku-buku online itu? Karena buku online itu sebenarnya efek buruknya ada dan belum dikaji sampai saat ini. Ini baru percobaan sebenarnya. Kalau di luar negeri buku online itu digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena terlalu tingginya minat baca masyarakat luar negeri. Tapi kalau di Indonesia ini kan minat baca kita masih rendah. Tiba-tiba kita dipukul dengan buku online, kayak tiba-tiba kayak bagaimana ya? Organ mata kita pasti terganggu. Terus gaya pemahaman kita pun terganggu ketika mata kita itu disajikan, maksudnya HP ini kan punya sinar radiasi masuk ke otak itu belum ada penelitiannya, dan saya merasa kalau seperti saya, radiasinya itu mengganggu kerja otak saya. Saya kadang-kadang tidak secepat kalau membaca buku nyata ketimbang tidak secepat membaca buku nyata dibandingkan dengan membaca buku online. Buku online itu seandainya saya jabarkan adalah buku online ini, ketika saya membaca satu halaman saya bisa paham hanya dengan 30 menit. Kalau buku online ini saya butuh sekitar 2 jam biasanya untuk bisa mengerti apa yang ditulis oleh penulis. Seperti begitu ya. Itu makanya saya lebih pada kampanye adalah kembali membaca buku, mencari informasi. Bisa kita mengambil informasi dari media online, tapi mungkin itu hanya untuk informasi-informasi yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Tapi kalau informasi-informasi yang misalnya untuk hiburan, membahagiakan hati kita, misalnya membaca novel, lebih baik baca buku aslinya. Beli buku asli terus baca. Terus kalau misalnya kalian bilang begini, kan kalau beli buku mahal. Kalau beli online tinggal pencet-pencet saja. Saya selalu berharap bahwa karakter-karakter seperti begini berkurang di negeri ini karena terlalu menyedihkan. Kalau kita sebagai manusia selalu menganggap diri kita miskin, maka seperti itu juga yang kita dapat dari semesta ini ya. Semesta hanya akan memberi kita miskin. Kenapa bisa seperti begitu? Kalau saya berpikir adalah ketika kita menganggap kita lemah, kita miskin, maka otak kita sudah kita arahkan itu untuk menjadi si miskin. Kita kan membaca orang miskin itu begini, kita membandingkan. Tapi kalau kita bilang saya kaya, maka kita cari,
saya kayaknya di segini, kalau teman saya kayaknya karena dia punya kumpulan banyak buku, kalau saya mungkin punya banyak tanaman kayak begitu ya. Jadi jangan juga terlalu menjadi masyarakat yang dikit-dikit menganggap dirinya miskin, dikit-dikit membandingkan dirinya dengan pejabat. Apalagi kalau generasi-generasi yang masih umurnya seperti saya ya, 20-30 tahunan, nggak usah terlalu bicara mengenai pejabat, mengenai apa, itu bukan urusan kita bukan ada di posisinya mereka. Mereka juga yang jadi pejabat itu kan kebanyakan mayoritas adalah orang-orang yang bagaimana ya, usianya jauh lebih daripada kita, 40-50 tahun. Tidak usah kita mencampuri mereka, kita belum sampai di usia 40 tahun, 50 tahun. Mempersiapkan diri untuk sehebat mereka itu tidak masalah, itu bagus, itu kebaikan. Tapi terlalu mengurusi mereka itu kayak kebodohan. Atau yang lagi tren sekarang, mungkin saya sedikit membahas, guru tersinggung dengan ucapan Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Beliau mengatakan bahwa guru itu adalah beban. Ya, beban buat dia karena memikirkan mungkin banyaknya gaji yang harus dibayar, tapi yang dia dapatkan juga adalah kritikan terus. Ini tidak masalah sebenarnya. Kalau saya boleh berpikir, saya kan sebagai seorang pustakawan, tidak terlalu masalah kita mendengarkan curahan hati ibu ini. Apalagi Ibu Sri ini adalah wanita. Beliau belum dinyatakan beliau ini adalah wanita apa ya? Sebagai wanita itu yang sehatnya itu pasti ada keluh kesahnya, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Apalagi beliau selama menjabat hampir 15 tahun ini baru satu kali ini mengeluh tentang ini, dan kenapa terlalu dipelintirkan seolah-olah beliau ini apa ya, kan yang penting kita sudah menyampaikan 1-2 kritik kita, misalnya kita tulis di anunya, terus usah sampai petisi rame-rame kayak iya Ibu Sri Mulyani mengatakan kita begini dan begitu. Apalagi yang sampai menyatakan atau menjawab kritikan itu para guru yang maksudnya yang usianya mungkin sebanding atau mungkin lebih biasanya yang lebih sebanding yang saya lihat di sosial media ya Bu. Yang menjawab ibu itu usianya sebanding dengan ibu sendiri. Dan saya menjadi juniornya yang cukup sedih melihat itu. Karena kenapa harus seperti begitu ya? Kan ceritanya kita di negara ini saling bantu-membantu. Kenapa kita diajarkan untuk pokoknya kalau ada yang salah sedikit kita besar-besarkan kayak oh so bad. Ini mungkin karena kurangnya kita membaca buku atau dekatnya kita dengan buku. Ya. Jadi saya melalui video ini mengajak kalian semua untuk ayo kita gemar membaca dulu, kita gemar dulu mengetahui, menemukan jati diri kita, kemudian it's okay kita menentukan kita mau jadi apa, mau kita sajikan diri kita ini seperti apa, bentuknya seperti apa. Pokoknya seperti begitu deh. Intinya bahagia kita sendiri yang ciptakan, bukan diciptakan oleh para pejabat. Para pejabat hanya pemberi fasilitas kita di negara ini, tapi bahagia kita. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalam.